Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa semester 6 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Yang saat ini kita sedang melaksanakan magang di salah satu PT, yakni PT Dharma Lautan Utama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevia Nakusmawati, biasa dipanggil Sevia, yang saat ini magang di bagian Divisi SDM, yakni Subdivisi Kepegawaian. Dan saya Jasmine Aulia Darmawan yang biasa dipanggil Jasmine dan saat ini juga sama magang di Divisi SDM Subdivisi Rekrutmen. Dan saya Ismi Agustina Putri, bisa dipanggil Ismi, di Divisi Logistik Subdivisi Perbekalan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan juga apa saja yang kita laksanakan selama magang di PT Dharma Lautan Utama. Praktik Komunikasi Bisnis, magang MBKM PT Dharma Lautan Utama. Profil PT Dharma Lautan Utama. PT Dharma Lautan Utama merupakan perusahaan pelayaran nasional yang didirikan pada tahun 15 Februari 1976 oleh Bapak almarhum Soekarno yang juga secara resmi menjadi Presiden Direktur perusahaan. Pada awalnya, PT Dharma Lautan Utama atau biasa disebut DLU hanya mengoperasikan 3 buah kapal feri yang disewa dari PJKA. Pada tahun tersebut, PT Dharma Lautan Utama berhasil membangun sebuah kapal baru. Kapal pertama tersebut diberi nama KMP Joko Tole, yang beroperasi pada jalur ujung ke Kamal. PT Dharma Lautan Utama terus mengalami perkembangan yang signifikan dengan saat ini telah mengoperasikan lebih dari 40 kapal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya adalah anak perusahaan dari PT Dharma Lautan Utama. Untuk perusahaan yang pertama adalah PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. Pada tanggal 12 Juni tahun 2007 bergabung menjadi salah satu anak perusahaan berupa galangan atau shipyard yang berlokasi di Bangkalan, Madura. Untuk perusahaan kedua adalah PT Graha Senggigi. Pada tanggal 23 Desember tahun 2009, PT Dharma Lautan Utama melebarkan bidang usahanya dengan menjalankan usaha yang bergerak di bidang hospitality yang berlokasi di Lombok dalam bentuk resort dan convention yang bernama Aruna Senggigi. Untuk yang ketiga adalah PT Dharma Graha Utama, didirikan pada tanggal 9 September tahun 2013 dengan anak usaha Grace Mall dan Hotel Aston yang berlokasi di Gresik. Untuk yang keempat atau yang terakhir adalah PT Dharma Dwipa Utama, pada tanggal 21 November tahun 2013 secara resmi didirikan untuk melayani rute jangkar ke Kaliangat dengan menggunakan KMP Dharma Kartika dan KMP Satya Kencana. Selanjutnya, visi misi PT Dharma Lautan Utama. Visi yang pertama, layanan yang mencakup seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua, dioperasikan oleh manusia Indonesia yang profesional dengan perlengkapan teknologi lanjut. Yang ketiga, menjamin mutu layanan jasa dengan standar internasional. Yang keempat, memberikan nilai tambah maksimal. Yang terakhir ada mempunyai daya saing bisnis tinggi. Misi sosial. Memberikan jasa pelayanan penyeberangan atau pelayaran antar pulau dengan biaya terjangkau oleh masyarakat luas. Misi ekonomi, memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pemakai jasa penyeberangan atau pelayaran. Yang terakhir ada misi bisnis, mendapatkan keuntungan yang wajar dari kepuasan pemakai jasa guna mempertahankan keberadaan usaha, mendapatkan pertumbuhan perusahaan yang terbaik, memberikan kepuasan maksimal bagi pemilik modal, karyawan, pemasok, atau mitra bisnis. Selanjutnya, Divisi SDM. Divisi SDM memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang menjadi aset utama perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Divisi SDM dipimpin oleh Direktur SDM dan Umum, lalu Manajer SDM, dan terbagi ke dalam beberapa subdivisi, yaitu Training, Administrasi dan Umum, Kepegawaian, Remunerasi, dan yang terakhir, Rekrutmen. Tugas saya sebagai anak magang di subdivisi kepegawaian, yakni yang pertama, ada administrasi dan juga legalitas kepegawaian. Saya membantu dalam proses administrasi untuk memastikan setiap personel memiliki dasar hukum kerja yang jelas. Kegiatan ini meliputi penyusunan berbagai dokumen resmi seperti surat perintah tugas atau SPT, surat penunjukan atau SPNJ bagi karyawan kontrak, surat keterangan bekerja, hingga surat penerimaan mahasiswa magang. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam pemrosesan atribut resmi perwira, percetakan ID card atau nama, serta melakukan legalisasi dokumen melalui proses stempel, pemindaian, dan juga distribusi berkas digital kepada unit terkait. Yang kedua, manajemen arsip
fisik atau arsiparis. Saya membantu menjaga keteraturan dokumen fisik melalui manajemen kearsipan yang sistematis. Tugas ini mencakup klasifikasi berbagai berkas seperti memo, surat izin, dan juga lembar cuti yang dikelompokkan berdasarkan divisi dan juga periode waktu tertentu. Saya juga mengelola sistem pendataan data diri pada map warna untuk memisahkan berkas sesuai dengan lokasi penempatan serta mengordinasikan pengiriman dokumen fisik ke berbagai kantor cabang di luar kota melalui jasa ekspedisi. Yang ketiga, manajemen data digital, HRMS, dan database. Saya berperan dalam menjaga keteraturan data pada sistem perusahaan dengan melakukan input data pribadi karyawan baru, seperti Satpam dan juga Cadet, ke dalam sistem Human Resource Management System atau HRMS. Selain itu, saya juga melakukan pembaruan status kepegawaian dari calon karyawan menjadi kontrak, menginput data absensi dinas luar untuk divisi teknis, serta mengelola database penempatan karyawan berdasarkan lokasi kantor cabang atau unit kapal terkait. Yang terakhir, ada support operasional dan koordinasi. Saya berperan sebagai fasilitator dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional dan hubungan antar divisi. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan sarana-prasarana untuk sesi pengarahan karyawan baru, mendampingi proses wawancara seleksi mahasiswa magang, serta bertindak sebagai liaison officer untuk mengantarkan berkas-berkas penting seperti nota permintaan logistik dan dokumen memo ke divisi lain seperti bagian divisi Biro Hukum. Untuk yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab saya selama magang di subdivisi rekrutmen. Untuk yang pertama adalah pengelolaan data pelamar kerja. Jadi di sini saya membantu melakukan penginputan data pelamar kerja ke dalam database perusahaan menggunakan Microsoft Excel. Jadi data pelamar tersebut itu berasal dari berbagai sumber. Yang pertama seperti dari email perusahaan, platform pencarian kerja daring seperti Jobstreet, pengiriman berkas melalui pos, serta lamaran yang dikirimkan melalui aplikasi pesan langsung. Untuk yang kedua adalah persiapan pelaksanaan psikotes. Jadi di sini saya membantu menyiapkan ruangan serta perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan psikotes bagi calon karyawan. Persiapan tersebut itu meliputi penataan ruang tes, penyediaan lembar soal psikotes, serta perlengkapan administrasi yang diperlukan selama proses seleksi berlangsung. Terus yang ketiga adalah pendampingan pelaksanaan seleksi awal. Jadi di sini saya membantu melakukan absensi pada calon karyawan serta mengarahkan calon peserta menuju ruangan pelaksanaan tes. Selain itu, saya juga membantu memberikan arahan kepada peserta terkait prosedur pelaksanaan tes apabila terdapat pertanyaan. Untuk tugas yang keempat adalah scoring dan pengelolaan hasil psikotes. Jadi di sini saya juga membantu melakukan penyortiran serta penilaian atau scoring terhadap hasil tes psikologi yang dikerjakan oleh peserta seleksi, seperti speed test, Cevit, Kraepelin, dan Costik. Selain itu, saya juga melakukan input nilai pada beberapa subtes tertentu serta melampirkan hasil evaluasi sebelum diserahkan kepada pembimbing lapangan. Untuk yang terakhir atau yang kelima adalah pengarsipan dokumen pelamar. Di sini saya membantu melakukan pengarsipan dokumen pelamar kerja seperti ijazah dan berkas administrasi lainnya. Gunanya untuk menjaga keteraturan dokumen serta memudahkan pencarian data pelamar apabila diperlukan. Selanjutnya, divisi logistik. Di divisi logistik ini memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran rantai pasok dan ketersediaan material operasional armada kapal dalam pelaksanaannya. Di divisi logistik ini dipimpin langsung oleh manajer logistik dan terbagi menjadi dua subdivisi, yaitu perbekalan dan perencanaan pengelolaan logistik. Berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab saya selama magang di divisi logistik. Yang pertama ada rekapitulasi data sounding bunker BBM. Tugasnya membantu pencatatan dan rekapitulasi data sounding bunker BBM secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kondisi serta ketersediaan bahan bakar di dalam bunker, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian stok dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua ada rekapitulasi konsumsi BBM lintas pendek. Tugasnya membantu pengelolaan dan rekap data konsumsi BBM lintas pendek berdasarkan aktivitas operasional yang berlangsung. Data tersebut kemudian diolah untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan bakar serta sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan BBM. Yang ketiga, ada pengarsipan nota pengeluaran barang. Tugasnya membantu pengelolaan dan pengarsipan nota pengeluaran barang secara sistematis dan terstruktur. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kerapian dokumen, memudahkan proses pencarian data, serta mendukung tertib administrasi di divisi logistik. Yang terakhir ada pendistribusian surat memo antar divisi. Di sini tugasnya membantu ekspedisi surat memo ke berbagai divisi dalam perusahaan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan informasi dapat disampaikan dengan baik serta mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam organisasi.